Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca Mazmur 73 ayat 21 sampai 28 yang kita baca secara silih berganti. Saya akan membaca yang tercetak keluar dan Bapak Ibu membaca yang tercetak ke dalam. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku membusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 300 bait 1. Dan ku
ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat teduh untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mau mendengar sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman yang terambil dari kitab Injil pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26 yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbah air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dan roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada banyak keinginan yang kita
harapkan dalam kehidupan ini. Tapi semakin banyak kita menginginkan sesuatu, akhirnya tidak habis-habisnya keinginan itu. Dan kalau kita tidak dapat, kemudian akhirnya kita menjadi sangat sedih dan sangat kecewa. Mintalah kepada Tuhan bukan apa yang kita inginkan, tetapi mintalah kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Maka semuanya pastilah Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada saat ini menggambarkan bagaimana keinginan seorang perempuan di sumur itu, yang benar-benar ketika Yesus berkata, mau minum air hidup yang tidak akan membuat kamu haus selama-lamanya. Perempuan itu sangat ingin sekali, karena dia berharap dia tidak akan datang ke sini lagi, karena dia tidak akan pernah merasa haus. Tetapi apa yang Yesus berikan bukan keinginannya. Karena mustahil ketika manusia hidup, dia masih harus minum. Dia makan, dia minum. Tetapi yang Tuhan Yesus berikan adalah air kehidupan selama-lamanya untuk perempuan itu. Di mana ketika dia mau datang pada air kehidupan, sujud menyembah hanya kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan kelegaan. Dia akan mendapatkan sukacita. Yang lebih dibutuhkan oleh perempuan itu adalah bukan keinginan-keinginan materinya, tapi yang jauh lebih dibutuhkan adalah kehidupan rohaninya. Dan kebutuhan rohani itu akan terpenuhi ketika seorang itu datang kepada Tuhan, air kehidupan itu. Bahkan kalau kita lihat bacaan selanjutnya, kita melihat bagaimana perempuan itu pun kaget. Ternyata Yesus tahu dia pernah menikah dengan 5 orang pria. Dan akhirnya dia disadarkan bahwa yang utama dan terutama adalah bagaimana dia harus datang pada Yesus, sang sumber air kehidupan. Dan hanya sujud menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, maka hidupnya akan bersukacita. Hidupnya akan penuh dengan keberkatan selalu dan senantiasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Demikian pun dengan kehidupan iman kita. Dalam kehidupan iman kita, jangan kita hanya mencari keinginan-keinginan, apalagi sesuatu yang bersifat materi. Tapi yang utama adalah bagaimana kita mencari air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Rohani kita dikuatkan, rohani kita dihiburkan, maka berkat sukacita itu kita akan dapatkan. Kalau kita hanya dan mau mencari Yesus dalam segala sesuatunya. Pertanyaannya kemudian, lalu kehidupan materi bagaimana? Firman Tuhan pun berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang utama, hal yang mendasar dari kehidupan kita adalah bagaimana kehidupan rohani kita sungguh
kita mendapatkan kekuatan topangan yang berasal daripada Tuhan. Dan kehidupan rohani yang penuh sukacita dan hanya datang menyembah Tuhan, maka kita akan bersukacita. Dan kalaupun kita mencari nafkah untuk kehidupan kita, maka kita mencari nafkah dalam sukacita di dalam iman itu. Jangan terbalik. Kalau yang kita cari keinginan kita, itu bisa gawat. Semua cara dihalalkan dan Tuhan pun dilupakan. Tapi hal yang kedua yang menarik di sini adalah bagaimana kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Selama ini perempuan itu berpandangan bahwa menyembah itu adalah Yerusalem tempatnya. Sion sebagai pusat ibadah Israel. Tetapi Yesus berkata, yang utama menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa maknanya? Apa artinya kita menyembah Allah yang lebih mengutamakan tempat? Gedung yang besar, tempat yang indah. Tapi kalau kita tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itulah sebabnya ibu bapak saudara sekalian. Mungkin kita merasa sedih. Mungkin kita merasa kecewa. Belum bisa beribadah di gereja. Bahkan kondisi new normal ternyata protokol kesehatannya pun ketat. Dan kalau nanti akan dilaksanakan, mudah-mudahan bulan Juli, protokolnya ketat. Ternyata lansia di atas 60 tahun belum diizinkan untuk beribadah. Kedua, yang sakit tidak diizinkan beribadah. Dan anak-anak tidak diizinkan beribadah. Itu protokolnya. Di samping tentunya sebelum masuk gereja cuci tangan dulu, duduk berjarak minimal 1 meter, nanti akan disetting oleh gereja. Dan tetap memakai masker saat beribadah. Kasihan kan yang lansia? Kasihan kan yang sakit? Kasihan kan anak-anak kita? Tapi kita diingatkan Tuhan oleh firman ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Yang lebih utama dan terutama adalah hati kita. Hanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, ibadah dalam tradisinya, sejarahnya, itu bukan mulai dari pertemuan umat. Bukan. Justru ibadah itu sejarahnya dimulai dari ibadah pribadi dalam keluarganya. Dan perjamuan kudus pun awalnya adalah acara makan malam orang Yahudi dalam keluarga masing-masing. Jadi akar ibadah itu sejarahnya awalnya dari keluarga. Baru kemudian dalam pertemuan umat bersama dilaksanakanlah ibadah bersama, ibadah liturgi. Yang terjadi ya seperti itu. Itulah sebabnya kalau sekarang dalam masa pandemi COVID-19 kita di rumah saja untuk beribadah. Ya lakukan itu terbaik untuk menguatkan iman keluarga, menumbuhkan iman keluarga. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mungkin selama ini kita rajin beribadah di gereja. Tidak puas di gereja, persekutuan-persekutuan doa.
rajin melayani, sudah di GPB, Anda puas melayani kemana-mana. Pertanyaannya adalah, di rumah ada doa enggak? Sebagai pendeta, di rumah ada doa? Saya jam 10 malam. Dan itu pun pakai virtual, pakai WA, video call. Karena anak saya di Jakarta 2 dengan omanya. Kami di Medan. Tapi sekarang anak saya 1 di Jakarta dan 2 di Medan karena sedang liburan dan kena pandemi ini. Penatua dan diaken juga begitu. Jangan hanya melayani dalam pelayanan-pelayanan di gereja, tapi di rumahnya tidak ada doa bersama keluarga. Hambar pelayanan itu. Begitupun ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, rajin ke gereja bagus, tapi kalau di rumah tidak ada ibadah, ya tidak ada artinya itu semua. Itulah sebabnya, mumpung COVID-19, Tuhan mengingatkan kita sekalian. Untuk apa? Untuk kembali memahami ibadah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, perbaiki kehidupan keluarga kita, perkuat iman keluarga kita, tumbuhkan iman keluarga kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian.
kasih yang dunia beri, seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersyukur terima kasih kami atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan, sehingga pada malam hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah rumah tangga, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini. Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, di mana semua bangsa-bangsa saat ini sedang menghadapi pandemi COVID. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa-bangsa ini, beri hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, agar mereka mampu mengatasi pandemi COVID yang sedang terjadi pada saat ini. Berdoa kami secara khusus buat bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta kabinet-kabinetnya. Berkati juga aparat-aparat keamanan, TNI, semua Bapak, agar mereka juga Tuhan berikan hikmat, akal budi dalam menghadapi pandemi COVID ini, dalam mengatasi sehingga rakyat kami juga boleh patuh terhadap peraturan-peraturan, protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami saat ini. Tuhan Yesus, berilah kami rakyat Indonesia beserta pemimpin-pemimpin akal budi iman yang teguh dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kami mohon kepadamu Bapa, agar pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur boleh pulih dari negeri kami ini, karena pengasihan, pertolongan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami di dalam syafaat ini. Bapa Maha Baik, kami berdoa bagi negara-negara di dunia ini yang terpapar pandemi COVID-19, khususnya negara kami Indonesia. Tuhan berkati orang-orang yang telah terpapar COVID-19, baik yang ODP, PDP, dan yang telah positif virus corona. Tuhan melawat, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, peralatan yang dipergunakan dalam pengobatan ini, sehingga kesehatan mereka dipulihkan kembali. Berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan orang yang terkasih. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berkati juga jemaat Tuhan yang dalam pergumulan hidup kami. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan kami ini. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan hidup keluarga kami yang dalam pergumulan hidup. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dengarlah dan kabulkan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang pengasih, Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan ibadah di gerejamu Bapa. Pada kondisi saat ini, pada saat pandemi COVID-19 ini Bapa, kami melakukan ibadah secara virtual. Jemaat-jemaat mengikutinya dari rumah masing-masing. Tapi kami yakin Bapa, kami walaupun terpisah tetap satu hati. Kami tetap satu dalam pelayanan. Kami berdoa Bapa untuk seluruh yang terlibat dalam ibadah, mempersiapkan ibadah virtual ini setiap minggunya. Mulai dari pendeta, para presbiter, komisi-komisi, dan yang lain-lainnya multimedia yang telah mempersiapkan dengan sepenuh hati. Engkau urapi mereka. Curahkan Roh-Mu yang kudus agar kami memberikan yang terbaik. Bapa, kami berdoa juga bagi untuk ibadah-ibadah virtual yang lainnya. PKB, Persekutuan Taruna, Anak, Gerakan Pemuda, dan lain sebagainya. Engkau tolonglah pada orang-orang yang terlibat, para pelayan-pelayan, agar mempersiapkan dengan baik. Sehingga walaupun kami dalam keadaan seperti ini,
dalam keadaan pandemi COVID-19 ini dan berada di rumah. Tapi kami tetap satu hati dan berasa bersekutu dalam gereja rumahmu yang satu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayanan kami lainnya di luar ibadah. Tolonglah kami Bapa supaya kami sehati, agar semuanya dapat berjalan walaupun kami tidak dapat bertemu langsung. Di samping itu Bapa, kami berdoa bagi rencana pembangunan gereja Maduma di Jalan Ngumban Surbakti. Seluruhnya telah selesai, izin-izin telah selesai. Tapi pada saat kondisi seperti ini mungkin agak terganggu dan belum bisa dilaksanakan seperti rencana semula. Tapi kami yakin yang terbaik entah telah Kau siapkan untuk kami. Kami berdoa Bapa untuk seluruh panitia, untuk donatur dan semua yang terlibat agar tetap berdoa, bersekutu, bersehati. Begitu waktunya tiba, begitu Engkau izinkan kami membangunnya kembali, kami dapat melaksanakannya dengan baik. Karena kami yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapa, inilah doa kami. Engkau sempurnakan ya Bapa. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk bulan Pelkes GPB di bulan Juni ini. Biarlah pelayanan dan kesaksian kami lakukan dalam kehidupan bergereja. Paling tidak dalam masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona dengan bantuan sosial. Berkati Satgas COVID-19 GPIB dalam melaksanakan program ini. Berkati juga jemaat di pos-pos Pelkes, di pedalaman-pedalaman bahkan perbatasan-perbatasan. Berkati para pendeta, penatua dan diaken, dan umat Tuhan yang ada di sana. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah kami, khususnya jemaat yang di kota menopang pelayanan mereka, terbaik. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin.
Jemaat, marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan kami. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian kekasih Tuhan, untuk ibadah keluarga minggu depan, kita masih di YouTube ini, dan biarlah semuanya dapat menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, jangan cari keinginan, tapi cari kebutuhan. Dan kebutuhan yang utama adalah kita datang pada Tuhan. Maka kehidupan rohani kita akan penuh sukacita dan kebahagiaan. Dan yakinlah, materi kita pun Tuhan cukupkan. Dan hal yang kedua dari firman Tuhan mengingatkan kita, yang utama adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau dalam masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini, kita masih di rumah saja beribadah, tetaplah menyembah Allah kita, Tuhan Yesus, dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita, mari kita berdiri dan menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu.
Jemaat kekasih Tuhan, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Sehat selalu dalam perlindungan Tuhan.